Yuk dibaca dulu. Yuk dibaca anu intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa Rabbul
minha dhammatun wa uharin kadakan munsabidun lamhari Tatamu ismin mufradin ka'amadu wa yami kasirin kaya al-abudu wa yami kamisin muslimati wa kulli fi'lin murabin kaya hati kamarufi jam'ilu kurisani kasolihuna hum ulul makarimi kama atas bil khamsatil asnati wa yallati tati ala wilahi abun abun namun wa kuwadu yara kulun mudaman mufradan mukaddara المضارع الذي أريد بيفعلني تفعلني أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين تفعلين واستعرض بخمسة الأفعال. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Faqala sallallahu alaihi ta'ala nafa'ana bi ruhi wa madana bi asrarihi bi dzari amin. Masih semangat ya? Pertemuan berapa sekarang sudah? Ketiga apa keempat? Tiga ya. Insyaallah untuk kitabnya sebentar lagi karena sudah dikirim. Jadi sabar dulu. Tapi untuk materinya ini sambil dicatat untuk kan nggak banyak juga kan garis besarnya saja. Untuk praktek mulainya itu tunggu kita. Sebagaimana saya sampaikan nanti setoran, sistemnya setoran. Kemudian setiap hari Minggu saya ajak mempelajari materi sambil ya biasa di demonstrasi maju ditanya seperti itu. Nah kemudian materinya ganti lagi ya nanti ya untuk yang dibaca ini kemarin. Masih ingat bacanya apa ini? Coba baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqad. Terus Syamsuddin Abu Wahab Qasimin Asy-Syari Tawammadahu birahmatihi alhamdulillahi tabarrukan ibtida'u kulli amrin bibalin wa khatimatu ganti khatimatu kulli wa alim uja wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari thawabi. Baik, itu bacaannya. Maka diulang-ulang materi. Setiap saya sampaikan materi itu kan tiap satu kan, tiap pertemuan, sehingga itu diulang-ulang itu entah kalian itu nanti karena dengan seringnya mengulang-ulang sehingga tidak lagi membaca tabarrukan, dibaca tabarrokan. Kemudian tidak lagi membaca khotimatu, ternyata dibaca khotamatu, seperti
seperti itu yang terpenting sorofnya ya. Masalah nahunya ya, masalah nahunya nanti itu ada panduan i'rab, panduan i'rab. Jadi mengulang-ulang itu fungsinya apa? Kalian itu tanpa terasa walaupun tidak belajar sorof atau lupa dengan kaidah sorof, itu ingat ini bacanya Fatihah, tidak lagi dibaca Fatahah misalnya. Kemudian ini dibaca Kitabi, tidak dibaca Utabi misalnya. Dan ibtida'u dibaca ibtida', tidak dibaca abtada, dan seterusnya. Itu fungsi mengulang-ulang. Adapun untuk kata terakhir itu nanti ada panduan i'rab, ya, ada panduan i'rab. Namun tentunya harus tahu prosesnya itu yang disebut dengan kaidah nahwu. Kemarin sudah ingat berapa kemarin pertemuan pertama sudah mengenal tentang kalimat. Apa itu kalimat? Ialah apa yang dinamakan kalimat? Lafaz, mufid, mufrad. Dalilnya apa? Wal kalimatul lafzun mufidun. Ulangi. Apa yang dinamakan kalimat? Ialah lafaz, mufid, mufrad. Dalilnya wal kalimatul, kalimat dibagi berapa? Apa saja? Dalilnya wah, ini salah soal. Baik, kemudian tanda kalimat isim itu apa? Nah, saya evaluasi kalau nggak hafal materinya, nah itu berarti dia harus apa? Harus hafal untuk materinya. Untuk tanda kalimat isim itu ada berapa? Falis mufid tanwini wal harfi mufid wa harfi mufid wa bilabin. Kemudian kalimat fi'il ya pertama harus hafal definisi kalimat fi'il itu apa? Kalimat yang mempunyai arti sendiri dan mempunyai zaman. Tandanya apa? Wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'ita isim. Terus kemudian huruf itu apa? Kalimat yang tidak mempunyai arti apabila atau mempunyai arti apabila digabung dengan kalimat lain. Tanda kalimat huruf tidak pantas atau tidak bisa dimasuki kata fi'il dari dalilnya. Ulam yasulahu ila tifaq qabulihil alama. Kemudian fi'il dibagi berapa? Fi'il dibagi apa saja? Dalilnya afaluhu madin wa fi'il amri wal mudhari'in. Yang dinamakan fi'il madhi itu apa? Apa? Kata kerja menunjukkan arti lampau itu sudah dikerjakan. Mabninya fi'il madhi ada berapa? Apa saja? Fathah, dhamma, sukun. Dalilnya Al-Madhi mafduhul akhiri ikuti Al-Mudmari muharrakin. Apain atamada dhamiri sukina wa dhamu ma'wawiyan. Oke. Kemudian fi'il amar, apa yang dinamakan fi'il amar? Fi'il amar adalah menunjukkan arti perintah. Fi'il amar mabninya ada berapa? Apa saja? Sukun, membuang huruf ilat, membuang huruf. Dalilnya ya. Kemudian sekarang masuk pada fi'il yang ketiga, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, untuk fi'il mudhari sendiri itu secara umum ada berapa? Ada dua.
Fi'il mudhari mabninya ada, kok mabninya fi'il mudhari secara umum ada yang mabni, ada yang mu'rab. Berarti sekarang berupa fi'il mudhari. Jadi kita harus tahu dulu apa definisi fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pada pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Jadi kalau ingin menyampaikan pekerjaan itu sedang atau akan, gunakanlah fi'il mudhari. Atau kalau ketemu dengan fi'il mudhari, maknanya pasti sedang atau akan. Jadi kalau kalian ditanya, hal akaltum, apakah kalian sudah makan, yang laki-laki, maka jawabannya apa? Menggunakan fi'il mudhari. Ya, saya sedang misalnya, atau akan, maka apa? Atau saya tanya, hal katabtum, apakah kalian sudah nulis? Kalian sekarang sedang nulis, maka jawabannya apa? Ayo, naktubu, apa? Kami sedang menulis, seperti itu. Jadi harus tahu fi'il mudhari'nya dulu, seperti ini. Biasanya pakai apa? Menggunakan ya tubuh, ya tubuh. Ya tinggal ganti, kalau kami berarti menggunakan nonak tubuh. Kalau saya menggunakan za, berarti menjadi tubuh. Nanti ketemu nanti untuk apa namanya, macam-macam pelakunya atau fakirnya. Jadi sudah tahu ya, fungsi fi'il mudhari itu untuk apa? Menunjukkan kata kerja yang sedang atau akan. Oke. Kita masuk pada hukum fi'il mudhari itu sendiri. Maksudnya, coba kalau kita perhatikan fi'il mudhari di sini ada mabni, ini loh. Ada sehingga mabninya nanti ada dua macam. Apa yang pertama? Fathah, yang kedua sukun. Maka sekarang tinggal menjawab kapan fi'il mudhari mabni fathah, kapan fi'il mudhari mabni sukun. Jadi skemanya seperti itu. Jadi kemarin fi'il madi dan fi'il amar ini hijau semuanya. Hijau biru. Terus bukan ungu kan? Bukan. Ini semuanya mabni, mabni. Cuma ada 3 model mabninya: fathah, dhamma, sukun. Sukun membuang huruf ilat, membuang huruf non. Sekarang fi'il mudhari itu memang lebih rinci daripada kedua fi'il itu. Karena apa? Karena secara hukum akhirnya itu ada dua macam. Ada kalanya fi'il mudhari itu tidak berubah, disebut dengan mabni. Ada kalanya berubah, disebut dengan mabni. Itu apa mabni? Tetap. Jadi kalau kalian nggak beranjak itu disebut mabni. Tapi kalau loncat-loncat misalnya itu disebut mu'rab, tidak pindah. Mu'rab itu berubah. Sudah? Kemudian sekarang tinggal mau menjawab kapan fi'il madi itu mabni. Jadi coba kita lihat di sini alasannya. Kapan fi'il mudhari itu mabni? Ini jawabannya. Kapan? Apabila bertemu langsung dengan nun taukid dan nun jamak nisbah. Jadi sebenarnya kenapa ada langsung? Karena nanti kalau tidak langsung itu tidak mabni. Tapi sudah tulis apabila bertemu langsung dengan nun taukid atau nun jamak nisbah.
Sudah ya. Jadi sudah terjawab ya, kapan fi'il mudhari itu mabni? Maka jawabannya apabila bertemu langsung dengan non taukid atau non jamak suara, atau bilang saja bertemu seperti itu, tidak usah langsung, tidak apa-apa juga. Kemudian, nah ketika bertemu itu nanti dua kemungkinan. Kalau kita coba kembali, kemungkinannya apa? Kemungkinannya itu bisa fathah, mabninya ya, mabninya bisa fathah, bisa sukun. Coba kita lihat kapan fi'il mudhari mabni fathah. Nah, coba perhatikan. Fi'il mudhari mabni fathah apabila dia bertemu dengan nun taukid. Gampang jawabannya. Kapan fi'il mudhari mabni fathah? Jawabannya bertemu non taukid. Oke ya, bisa jawab kira-kira kapan fi'il mudhari mabni fathah jika bertemu dengan non taukid? Jika bertemu dengan non taukid. Non taukid ada dua macam, ada namanya non taukid khafifah, ada namanya non taukid sakilah. Jadi non taukid ada dua macam, ada khafifah. Tahu khafifah itu apa? Khafifah itu gubernur Jawa Timur. Kemudian sakilah itu apa? Sakilah itu berat. Jadi ada namanya non taukid khafifah dan non taukid sakilah. Nah, apa itu non taukid? Coba kita lihat di sini definisinya. Adalah huruf non yang dirangkaikan pada akhir fi'il mudhari atau fi'il amar untuk menguatkan, untuk berfungsi taukid. Coba ya, perhatikan non taukid khafifah. Pertama non taukid khafif. Jadi contohnya itu kalau dalam Al-Quran, lanas fa'am bin nasiyah. Ini surah apa? Nasiyatin kadhibah. Apa? Surah apa? Dicari sendiri. Al-Alaq ya. Tapi kalau di Al-Quran, perhatikan, di Al-Quran itu tidak ditulis seperti ini. Ini perbedaan tulisan. Kalau kalian lihat di Al-Quran, ini akan ditulis dengan tanwin. Lanas fa'an. Nas fa'an. Lah asalnya itu adalah pakai non ya, cuma secara penulisan non ini diganti dengan tanwin. Dan ini bukan kalimat isim, tapi kalimat fi'il. Fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah itu lebih sedikit daripada yang sakilah. Contohnya dalam Quran saya temukan ini. La nasfa'an bin nasiyah. Ya, la nasfa'an bin nasiyah. Coba kita perhatikan. Mana fi'il mudhari'nya di sini? Fi'il mudhari'nya adalah nasfa'an. Jadi lamnya itu tambahan, nasfa'an seperti ini. Nas
Nasfa'u asalnya, nasfa'u. Kalau kita lihat di kamus, nasfa'u itu artinya mencabut, menarik. Nah, nasfa'u itu artinya menarik atau mencabut, menjampak sama nasfa'u. Kemudian karena di sini berupa kami, yaitu Allah, kan biasa kan Allah menggunakan kami seperti itu ya. Seperti hanya anzalna, kami turunkan. Walaupun itu Allah tapi menggunakan nun. Kira-kira ada yang tahu kenapa menggunakan nun? Kenapa tidak menggunakan saya saja? Ada yang tahu? Kami turunkan Al-Quran. Kenapa tidak bilang saya turunkan Al-Quran? Ada yang tahu tuh? Kan kalian belajar sorof, bilangnya kalau sorof di dalam ilmu sorof, kalau nun itu menunjukkan makna kami, dan kami itu banyak orang. Kenapa dalam Al-Quran ketika itu yang melakukan adalah Allah, itu menggunakan nun? Menggunakan nun. Kenapa tidak menggunakan saya saja? Banyak contohnya. Nah, contohnya apa? Inna anzalna. Kemudian ada lagi inna khalaqna, seperti itu kan. Kemudian ada beberapa redaksi yang menggunakan na semua. La fatahna, seperti itu. La fatahna alaihim, atau inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Ada yang tahu? Kenapa menggunakan kami, tidak menggunakan saya? Ayo, ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Dan di antaranya ini, kenapa menggunakan kami, tidak menggunakan saya? Padahal Allah coba, saya mau tanya, semua yakin kan berapa jumlahnya? Maha wujud. Wujud apa? Wahdaniyah. Apa artinya? Esa atau satu. Tapi kenapa dalam Al-Quran menggunakan kata kami? Coba lihat kalian terjemahannya itu. Dan kami turunkan, dan kami ciptakan, dan kami bukakan. Kenapa menggunakan kata kami? Sedangkan kami itu dalam bahasa kita mempunyai makna banyak. Ayo, gak pernah ketemu itu? Saya jelaskan. Allah Maha Esa, kita yakin Qul huwallahu ahad, satu, tunggal. Tapi kenapa menggunakan kata na? Na itu fungsinya bukan mutakallim ma'al ghair saja. Tapi berapa kalau kita baca mutakallim ma'al ghair awil mu'adzim nafsa. Jadi maknanya kami di situ bukan banyak, tapi apa? Menunjukkan satu, tapi untuk mengagungkan. Jadi lebih hebat lagi. Misalnya saya bilang seperti ini, yang kami hormati kepada pimpinan pondok pesantren, seperti itu. Iyo, yang bilang itu berapa orang? Satu. Saya sendiri kan yang kami hormati para santri-santri. Padahal yang bilang cuma satu orang. Kenapa dia mengaku kami? Kami dengan siapa? Nah, itu namanya mu'adzim nafsa. Biar tahu kalian fungsi mu'adzim nafsa seperti itu. Jadi jangan beranggapan kami berarti gotong royong. Nah, seperti itu. Enggak. Jadi untuk ya mengagungkan dirinya, untuk lebih apa ya? Kalau bilang saya itu kan lemah kayaknya. Tapi kalau bilang kami itu lebih kuat. Jadi di situ fungsinya kalau nun bukan hanya untuk kami banyak orang, bisa saja sendirian namun menganggap dirinya banyak.
Yang aneh itu ketika saya dulu awal-awal di Berau, nggak tahu itu bahasa Banjar atau apa ya, atau Sulawesi, Bugis atau apa. Kita dari mana bilangnya? Itu malah yang lebih aneh. Kita dari mana? Siapa yang nanya, siapa yang ditanya gitu. Iya kan, pernah ketemu itu? Kita dari mana? Kok nanya sama saya kan? Ternyata kita itu kamu. Itu menyalahi Nahu Soro, menyalahi bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini rahasianya saya sampaikan bahwa ketika Allah menggunakan kata nah, menggunakan kata kami, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu biasanya melalui proses. Jadi menggunakan nun itu diantara rahasianya biasanya Allah menggunakan proses. Contoh apa? Al-Quran diturunkan proses di apa, diberitakannya siapa? Nabi diberitakannya malaikat Jibril dikasih kepada Rasulullah, maka menggunakan anzalna atau nazzalna, nahnu nazzalna dzikra. Menciptakan manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, dan kami ciptakan. Jadi kalian, kita semua dibikin jadi manusia seperti ini, bukan kun fayakun lalu tiba-tiba jadi, enggak, ya kan? Bukan surat, bukan sihir langsung jadi, tapi melalui proses. Siapa prosesnya? Dibantu bapak ibu, akhirnya jadilah manusia. Nah, bantuan itu berarti melibatkan proses orang tua dan lain sebagainya, bukan hanya orang tua, dukun, dokter, bidan dan sebagainya. Ya, itu rahasia di balik lafaz nun. Takut ada yang nanya kan, nun untuk mutakalim ma'al ghaib. Ingat, bukan hanya mutakalim ma'al ghaib, tapi awil mu'adzim nafsa. Nah, di sini berarti kami, kata Allah, dan kami tarik atau sungguh kami jambak bin nasiyah, ubun-ubunnya orang kafir. Jadi di sini asalnya adalah nasfa'u, kami tarik atau kami jambak. Kemudian karena bertemu dengan nun sehingga mempunyai makna sungguh. Berarti ketika kalimat tersebut ada taukid, ini dalam ilmu balaghah sebenarnya, kapan kalimat itu harus dikasih kata sungguh, kapan kita itu menginformasikan dengan kata sungguh, kapan menggunakan sumpah. Ini terakhir. Jadi ada loh, dalam menyampaikan informasi itu ada tahapannya. Jangan tiba-tiba bilang nanti demi Allah misalnya, berikan saya minuman misalnya, itu kan aneh kan? Tidak ada korina atau tidak ada hal-hal yang menyebabkan hal itu, tiba-tiba kalian bilang ya seperti itu, demi Allah saya akan ngerti misalnya. Tapi kalau ingin kalimat pertama, informasi pertama itu harus standar, bahasanya harus standar, ya, harus standar. Yang kedua itu kalau sekiranya orang nggak percaya, maka gunakanlah kata sungguh dulu. Kalau sungguh sekiranya tidak mempan, artinya orang itu nggak percaya, maka gunakanlah Jadi jangan mudah bersumpah itu, jangan mudah bersumpah, karena sumpah itu adalah solusi terakhir. Tiba-tiba kalau sudah banyak sumpahnya itu bertanda sering bohong, tahu-tahu apa sering-sering bilang sumpah demi Allah, semuanya dikasih sumpah. Sumpah itu sekiranya tak tahu memang tidak percaya. Kalau sekiranya masih bisa, itu gunakan taukid namanya. Taukid itu kalau diterjemah bahasa Indonesia mempunyai makna sesungguhnya atau sungguh. Sehingga dalam surah Yasin ketika ada dua utusan tidak dipercayai sebagai utusannya Nabi Isa,
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم mursalun. Itu menggunakan mursalun. Kemudian qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala rahmanun min syai'in antum illa takdzibun. Kemudian dia bilang qalu rabbuna ya'lamu inna, masih ada inna ilaikum lamursalun. Jadi yang pertama itu tauhidnya masih dua, dikarenakan orang-orang kafir pada waktu itu bilang, itu kaum Intokiyah masih bilang mantum illa basyarun misluna, kamu itu manusia biasa sama dengan kami, ngapain ngaku-ngakuti saya, ngaku-ngaku sebagai utusan. Kemudian karena tidak percaya, mereka menggunakan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamur salun. Itulah indahnya, apa hebatnya atau enaknya belajar ilmu balaghah, mengetahui apa perbedaan mursalun dengan menggunakan lamur salun, bahkan ada innanya. Itu rahasia dalam sastra bahasa Arab. Oke. Tapi masih satu pertemuan berlawannya. Kemarin libur kan? Hah? Agustusan kan? Hujan juga, saya nggak datang. Ternyata libur. Kemudian dikasih nun sebagai penanda bahwa di sini adalah penguat. Kami sungguh seperti itu. Oke, berarti tujuannya nun tauhid apa? Nah, itu sebenarnya secara makna fungsinya yang nanti kalian tahu fungsinya adalah untuk menguatkan. Sekarang cara bacanya, kalau fi'il mudhari bertemu dengan nun maka harus fathah. Paham? Harus fathah. Ini yang dimaksud dengan fi'il mudhari mabni fathah. Dan fathahnya ini selamanya. Jadi dia tidak terpengaruh, misalnya seperti ini. Nasfa'u bertemu dengan nun menjadi apa tadi? Nasfa'an. Oke, lamnya ini tambahannya kita anggap nasfa'an. Nasfa'an. Jadi maksudnya tidak terpengaruh, apapun yang ada di depannya itu tidak akan mempengaruhi terhadap harkat fi'il mudhari di sini. Misalnya dikasih lam, maka tetap dibaca lam nasfa'an. Dikasih an, maka tetap dibaca an nasfa'an. Itu yang dimaksud mabni. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh amil, tidak dipengaruhi oleh apapun sebelumnya. Yo, coba ke sini yang paling belakang sini, ini masih lowong. Ya. Karena setelah ini, walaupun nggak ngerti ya, yang nggak ngerti usahakan dengarkan, karena ini akan dibagi lagi, insya Allah nanti. Jadi yang belakang-belakang yang nggak ngerti nanti, sehingga main-main itu akan diberikan materi, sedangkan yang sudah ngerti nanti akan diseleksi lagi ke praktek. Seperti itu. Ya, pokoknya pahami sebisanya. Oke. Kemudian yang sakila itu bedanya apa? Kalau yang khafifah tidak bertasdid, tandanya ya tidak bertasdid. Kalau khafifah, sakila bertasdid. Contohnya apa? La akidanna. Coba perhatikan di sini harkat terakhirnya fi'il mudhari apa? Ya, harkat fa. Ya, contoh lain apa? La in syakartum la azidannakum. Nah, coba kita perhatikan la azidannakum. Di sini harkat nun apa, harkat dalnya fathah. Ini yang dimaksud dengan mabni fathah. Ya. Jadi apapun yang ada di sebelum lafaz la-aqidanna misalnya itu tetap bacaannya fathah. Itu yang dimaksud mabninya fi'il madhi mabni fathah kalau bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswa. Nun taukid dulu. Kok nun taukid itu mabni fathah, nun jamak niswa nanti mabni sukun. Sehingga kalau bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswa hukumnya mabni. Bertemu dengan nun taukid mabni fathah, bertemu dengan nun jamak niswa mabni sukun. Itu yang dimaksud wa kulluha ghairal wa kulluha fil
mabniyun khola siwa mudhari'in min nuni qad khola, selain fi'il mudhari yang bertemu dengan keduanya. Sehingga kalau tidak bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswah nanti hukumnya mu'rab. Tapi ini butuh kebiasaan, makanya kalian itu harus maju satu-satu. Ditanya seperti ini walaupun gampang, itu butuh kebiasaan untuk bolak-balik fi'il. Nanti saya tes untuk fi'il semuanya, karena setelah ini selesai fi'il. Setelah ini selesai, setelah hari ini maksudnya. Coba perhatikan sekarang yang nun jamak niswah. Mabni apa tadi? Apa nun jamak niswah? Nun jamak niswah itu nun yang paling ditakuti oleh laki-laki. Nun jamak niswah adalah nun paling ditakuti enggak, ini tulis bukan itulah. Nun jamak niswah itu artinya apa? Jamak untuk perempuan, itu yang paling ditakuti. Maksudnya kalau ketahuan istrinya, yang paling ditakuti ketahuan sama istrinya. Apa nun jamak niswah? Karena jamak itu perempuan banyak, artinya ya niswah perempuan, jamak banyak. Kan itu yang paling ditakuti. Kalau ketahuan mempunyai banyak simpanan itu. Adalah nun yang dirangkaikan pada akhir fi'il mudhari ketika pelakunya berupa jamak perempuan berarti banyak ya. Sehingga kalau nun niswah ini pasti mempunyai makna mempunyai makna perempuan banyak ya, perempuan banyak. Contoh, yadribna, mereka para perempuan. Kalau tadribna, kalian. Jadi nanti nun jamak niswah itu cuma ada dua macam seperti ini. Kalau bukan menggunakan iya, menggunakan tak. Kalau iya bagi mereka, menggunakan tak berarti kalian. Paham ya? Dan di sini itu tidak dipengaruhi oleh amil, dipengaruhi oleh amil. Baik itu rofa misalnya yadribna, coba yadribna dimasuki lam, maka tetap bacaannya lam yadribna. Para perempuan mereka itu tidak memukul misalnya. Atau ada an, maka tetap dibaca ayyadrib. Ayyadribna. Kita bandingkan dengan yang mu'rab nantinya. Kalau ini sudah, saya sudah siapkan PDF-nya sebenarnya, cuma nanti saya tinggal tawarkan apakah mau difotokopi. Tapi kira-kira kalau difotokopi seperti ini jelas enggak nanti kalau hitam? Yang jelas kalau warna mahal. Tapi kalau hitam semua kayak apa nantinya? Karena memang ini bukan untuk bukunya belum jadi, untuk presentasi memang. Baik, sudah. Kalau sudah, kita bandingkan dengan yang mu'rab. Ya, perhatikan yang mu'rab. Fi'il mudhari mu'rab berarti apa? Tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswah. Ya, kira-kira gampang nggak? Coba saya mau tanya-tanya dulu sebelum lebih lanjut. Jadi kalau bisa jawab walaupun nggak ngerti 100% misalnya nggak apa-apa. Jadi baca saja. Saya mau tanya dulu. Fi'il ada berapa? Fi'il ada berapa? Satu, dua, tiga. Fi'il apa yang hukumnya mabni? Fi'il apa saja hukumnya yang mabni? Ada berapa? Dua.
Satu, madi. Dua, ada berapa mabninya fi'il madi? Apa saja? Ada berapa mabninya fi'il amar? Apa saja? Kapan fi'il amar membuang huruf ilah? Bertemu dengan Itu fi'il madi. Nah, berarti belum hafal kan? Kapan? Kalau dia mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan alif tasniyah waw jama' dan ya mufrad muannas mudhaf. Kapan fi'il madi mabni sukun? Sengaja saya selang-seling biar bingung. Kapan fi'il madi mabni sukun? Apabila bertemu dengan dhamir rafa mutahar. Siapa ini? Belum. Makanya saya mau nyapa dari kemarin, takutnya bukan, ternyata benar. Dipanggil siapa di sini? Nona, tetap. Terus kemudian kapan fi'il amar mabni sukun? Apabila sahih akhir dan tidak bertemu alif tasniyah waw jama' ya mufrad muannas mudhaf. Oke, materinya nanti saya yang evaluasi. Sedangkan untuk setorannya nanti Ustaz dan Ustazah di sini setorannya. Tapi yang tanya-tanya seperti itu hari kalau ini sudah selesai materi, kalian itu akan terus ditanya seperti itu. Jadi siap-siap ya hafal semua, apalagi yang keren itu hafal sama intinya. Apa dalilnya? Kalau ngomong yolala sukuni awati hafil latin awmuni misalnya. Sanggup, gampang. Iya betul. Jadi kita lebih banyak praktek. Kemudian bandingkan dengan yang mu'rab ya. Berarti yang mu'rab itu kodenya tidak bertemu dengan non. Jadi kalau fi'il mudhari bertemu dengan non itu mabni. Tapi ingat nonnya itu harus non taukid dan non jamak. Kalau non yang lain ya enggak. Itu non taukid dan non jamak iswa saja. Oke, sekarang kita masuk pada yang mu'rab. Ketika fi'il mudhari tidak bertemu dengan non taukid atau non jamak iswa, maka nanti butuh yang namanya i'rab. Karena di sini hukumnya i'rab ada berapa? Semuanya i'rab ada berapa? Sebutkan. I'rab ini kurang keren. I'rabun tahu apa? Bukan samuhu arba'atun fatudabar. Apa itu maksudnya? I'rab ada 4, rafa, nasab, jazm. Kemudian sekarang karena bicara tentang fi'il, yang laki-laki nggak pernah jawab. Karena ini adalah fi'il, bicara masalah fi'il, i'rab yang masuk pada fi'il ada berapa? Fi'il, i'rab yang masuk pada fi'il ada? Halo. Ada tiga. Yang masuk pada isim ada 3. Kenapa? Karena nanti ada satu i'rab gak bisa masuk fi'il, ada satu i'rab memang gak bisa masuk isim. Sehingga dikatakan wa kulluha wa kullu ghairil jasmi fil asma'i wa kulluha fil fi'li wal hukm tana. Itu apa maksudnya? Semua i'rab selain jazam masuk pada kalimat berarti isim itu i'rabnya yang masuk apa? Selain jazam berarti rafa, nasab, berarti yang khusus masuk kalimat fi'il rafa, nasab, jazam. I'rab yang gak bisa masuk fi'il adalah i'rab yang tidak masuk pada fi'il isim
Ya, ingat, berarti i'rab yang masuk pada kalimat fi'il apa? Rafa, nasab, jazm. Yang isim rafa, nasab, i'rab yang bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il rafa, nasab. Bagus. I'rab yang khusus masuk pada kalimat isim, yang khusus pada kalimat fi'il jazm. Khusus i'rab yang khusus masuk kalimat isim, iya, karena sudah dijawab yang jazm sana. Jadi kalian itu yang akan saya terus, Pak, yang terus saya tanya, paham pertanyaan saya? I'rab ada berapa? Dalilnya i'rab yang bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il, i'rab apa saja? Rafa dan nasab. I'rab yang dimiliki oleh kalimat isim, i'rab apa saja? I'rab yang hanya dimiliki, ya, i'rab yang dimiliki oleh kalimat fi'il, yang tidak masuk pada kalimat fi'il itu i'rab apa? I'rab yang tidak masuk pada kalimat isim, i'rab. Sehingga dikatakan apa dalilnya? Wa kullu ghairil jazmi fil asma'i wa kulluha fil fi'li. Nah, itu cuma bahasa Arabnya, bahasa Indonesia tadi. Wa kullu ghairil jazmi, semua i'rab bisa masuk ada kalimat fi'il ghairil jazmi kecuali i'rab ya. Berarti kalau jazm tidak masuk pada kalimat isim. Wal khafdu wal kulluha ghairil apa? Wal kullu ghairil jazmi fil asma'i wa kulluha fil fi'li. Semua i'rab bisa masuk pada kalimat fi'il kecuali jar. Berarti i'rab jar tidak masuk pada kalimat fi'il. Oke, sudah. Berarti sehingga di sini i'rab yang masuk pada fi'il mudhari nanti cuma ada 3, rafa, nasab, jar. Pertanyaannya, kenapa jar gak masuk? Kenapa Nona? Kenapa jar gak bisa masuk pada fi'il? Kemudian kenapa jazm gak bisa masuk pada isim? Yang bisa jawab pula. Oh, sudah pulang belum jawab? Tak kira ngomong. Ayo, kenapa i'rab jar tidak bisa masuk pada fi'il dan jazm tidak bisa masuk pada isim? Sudah saya jawab biar waktunya agak ini. Fi'il itu berat. Fi'il itu berat. Kok tahu kalau berat? Ayo, siapa tahu? Fi'il itu berat, isim itu ringan. Fi'il berat karena gemuk. Isim ringan karena kurus. Buktinya apa? Buktinya seperti ini. Fi'il ini gemuk sehingga berat timbangannya. Kok tahu? Karena isi dari fi'il itu adalah hadath atau pekerjaan sekaligus zaman. Berat gak? 2. Isim tidak, dia cuma punya hadath, tidak punya zaman, sehingga dianggap ringan. Sekarang jazm itu ringan apa berat? Jazm itu ringan apa berat? Ringan, makanya di atas. Maka yang ringan pasangkan dengan yang berat. Jangan yang berat dipasangkan dengan yang berat. Kemudian isim itu karena ringan, jar itu ringan apa berat? Berat, makanya di bawah. Iya, jar kan di bawah kan, sehingga yang ringan biar seimbang nanti. Nah, itu katanya, percaya atau enggak ya terserah. Ya. Sehingga fi'il itu hanya mempunyai i'rab rafa, nasab dan jazm. Enggak takutnya nanya, kenapa jar itu tidak
bisa masuk pada fi'il. Maka itu jawabannya, fi'il itu berat, sedangkan jar itu berat. Kalau berat ketemu berat, tambah berat. Kemudian kenapa isim itu tidak bisa sukun, tidak bisa jazm? Nah, isim itu ringan, jazm itu ringan, sehingga yang ringan tidak boleh dengan yang ringan. Ya. Maka pasangkan dengan yang berat. Oke. Nah, berarti paham ya, rofa, nasab, ya, jazam. Tapi ada rumusnya nanti yang perlu perhatikan ini kodenya. Tidak semuanya perlu diketahui bahwa tidak semua rofa itu menggunakan dhammah, tapi nanti ada 3 tanda baca, tanda i'rab. Tambahan. Ada 3 tanda i'rab. Apa saja? Kadang menggunakan dhammah, kadang menggunakan dhammah dhahir, kadang menggunakan dhammah muqaddar, kadang menggunakan subutun nun atau tetapnya nun. Mana gak ribet? Rofa, yang kalian tahu kan biasanya rofa menggunakan, tapi yakin karena kalian sudah pernah belajar tentang tanda i'rab kan? Tidak semua rofa itu dengan dhammah. Kalau dalam isim rofa bisa menggunakan waw, alif, nun, ya kan? Kemudian nasab tidak harus dengan fathah. Kadang nasab menggunakan nasab dengan fathah, kemudian selain fathah alif, terus nasab dengan kasrah, kemudian bisa menggunakan ya ada 5 ya. Nah, sama dengan fi'il. Perhatikan ini fi'il dulu. Kenapa perlu diperhatikan? Karena fi'il mudhari yang tadi tidak semuanya menggunakan dhammah, baik itu dhammah dhahir, tapi ya opsi yang ketiga yang kadang ini bisa menggunakan subutun nun. Nah, bisa menggunakan dhammah. Dhammahnya 2 kemungkinan, dhahir, muqaddar, dan subutun nun. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, pertanyaannya kapan fi'il mudhari rafa, nasab, dan jazm? Kalau kalian bisa jawab, berarti gak usah saya jelaskan. Yang laki-laki, kapan fi'il mudhari itu rafa? Kapan fi'il mudhari rafa? Ya. Ya. Akbar. Subhan. Apa? Ayo, yang perempuan, kapan fi'il mudhari rafa? Oke, saya buka di sini. Nah, ingat, kan tadi dikatakan bahwa fi'il itu fi'il mudhari kalau tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswah, hukumnya mudhari'nya apa saja? Bisa rafa, nasab, dan jazm. Oke. Kemudian sekarang pertanyaannya, kapan rofa? Sebelum ini ya, kapan rofa? Maka jawabannya adalah ya kita harus klik di sini. Kapan rofa? Nah, ini loh jawabannya, gampang kan? Apa? Apabila tidak dimasuki amil nawasib, amil jawab. Gampang kan? Cuma kalian kurang sering latihan ya. Ya tahu misalnya. Maka di sini disebut dengan rofa. Masalah rofanya yang penting ketika saya tanya hukum i'rabnya apa, kalian itu yang perlu fokus adalah kalimat sebelumnya. Perhatikan kalimat sebelumnya. Kalau nanti saya tanya rofanya menggunakan apa, kalian itu fokus pada kalimat setelahnya yang paling akhir. Paham?
Ini yang sering kebolak-balik. Perlu diketahui bahwa ada istilah dimasuki, ya, dimasuki atau didahului, sama terserah. Berarti kalau kata-kata didahului atau dimasuki itu dari depan. Berarti kan takut kebolak-balik. Kalau itu bertemu belakang, bertemu nun taukid, berarti di belakangnya tadi kan. Nah, itu perlu dibedakan. Oke, kalau dia tidak dimasuki berarti sepi. Ini yang dimaksud dengan sepi. Apa dalilnya? Fa'ul mudhari alladhi tajarrada an-nasibin wa jazimin. Ya kan? Oke. Paham ini ya? Bukan nggak paham, kalau nggak hafal kalian, makanya harus skor satu-satu nanti materinya, nyicil. Sehingga ketika ditanya dia tahu. Sekarang pertanyaan kedua, kapan fi'il mudhari nasab? Gampang saja, apabila dimasuki amil nawasib. Dan kalian nggak usah tulis kalau sudah hafal. Ada berapa amil nawasib? Ada 10. Yang hafal maksudnya, nggak usah nulis. Kalau yang nggak hafal ya nulis. Apa saja yang 10? Maksud di asyrin wa hiyan wa lan wa kai dirot wa lamukai wa lamu yuhdin wa kadhaka wa au wa bau wa fati jawabi qadana. Apa semua? Lupa? Kemarin nggak hafal, sekarang lupa? Ya, hafalkan itu nanti. Jadi nanti ya pertanyaannya kalau yang sudah hafal sama intinya, yang belum hafal ya ditanya pakai ini alam dan kai. Makanya kenapa nanti simpel belajar pakai nabong, karena kalian itu cepat hafal dan itu akan selalu teringat karena kayak nyanyian kan, kayak nyanyian. Kemudian, nah, contohnya apa? Yaftaha. Nah, di sini sudah berubah, ini loh yang dimaksud dengan dengan murad. Dari kata yaftahu menjadi yaftah. Cuma sekarang kita belum tahu ini nasabnya dengan apa. Yang jelas di sini kalau dhamma, ini fathah. Tapi tidak semuanya menggunakan fathah dan dhamma seperti ini. Nanti ada kalanya berubah. Kemudian yang terakhir, kapan dia itu jazm? Berarti kalau ditanya kapan fi'il mudhari jazm, jawabannya adalah apabila dimasuki amil jawazim. Tinggal baca apa saja amil jawazim, semuanya ada berapa? Ya minimal hafal jumlahnya. Jumlahnya masih salah, bilang 20 misalnya. 18. Benar ya, 18. Nah, apalagi sampai apa saja. Yang keren itu apa? Wajazmuhu bilang walamma qad wajab wala wala min dallata kadakain wa man wa ma wa idma ayyun mata ayyana aina mahma wa haitsuma wa kaifa ma wa annaka in yakun zaidun wa amrun cukup itu beda pembahasan. Oke, berarti yang kalian sudah mulai tahu kan mana yang kira-kira harus dihafalkan terlebih dahulu. Nah, perbedaannya misalnya lam yaftah. Apa perbedaannya? Di sini perbedaannya ya berubah dari ha sama ta. Ta. Oke, ini yang dimaksud dengan berubah. Paham? Kira-kira kalau saya tanya kapan fi'il mudhari rafa, nasab dan jazm, gampang kan jawabannya Pak? Kapan rafa? Ayo, kapan fi'il mudhari itu rafa? Kapan fi'il mudhari itu nasab? Kapan fi'il mudhari jazm? Ada berapa amil nawasib? 10. Ada berapa amil jawazim? Saya tanya kalau 10
karena sudah hafal semua, sudah benar semua, gara-gara itu nanti salah satu. Kemudian oke, tadi yang ini ya, perhatikan kodenya ya, kalimat sebelumnya, kalimat sebelumnya itu dimasuki atau tidak. Kemudian rofa itu tidak selamanya menggunakan dhammah. Jadi ini saya langsung rinci. Sebenarnya kalau kalian umumnya di dunia, ini saya akan jelaskan. Umumnya itu biasanya disebut dengan tidak bertemu dengan fi'il mudhari rafa. Jadi seperti ini. Rafa, iya nasab termasuk ya, nasab. Rafa atau nasab, rafa anggap rafa dulu. Dia itu dua kemungkinannya, tanda i'rabnya, tanda baca. Ini namanya tanda baca ya. Terakhir itu yaftah misalnya, tanda baca yaftahu. Ini dua kemungkinan. Bisa ada kalanya dia menggunakan dhammah. Nanti yang kedua itu bisa menggunakan nun, subutun nun. Ini apa bacanya? Yaftahu. Ini contohnya ya, yaftahu. Bisa menggunakan yaftaha. Ini fi'il mudhari dan ini rafa. Kok tahu ini? Yaftahu dan yaftahani ini sama-sama roh. Perhatikan, yaftahu dan yaftahani sama-sama roh. Kok tahu kalau sama-sama rafa? Karena tidak didahului amil nawasib atau amil jawari. Saya ulangi, yaftahu dan yaftahani hukumnya apa? Rafa keduanya. Tidak ada perbedaan kan? Kenapa? Karena tidak didahului amil nawasib atau amil jawari. Cuma sekarang perbedaannya apa? Kalau di sini menggunakan dhammah, kalau di sini menggunakan mana ada kasrah, nun. Ya, menggunakan nun. Itu yang disebut wal nunu fil mudhari'il ladzi urif bi yaf'alani taf'alani an. Ya, itu disebut dengan af'alul khamsah. Oke. Kemudian saya mau tanya, sekarang yaftahna bisa dibaca ya, yaftahna atau yaftahanna. Yaftahanna. Saya mau tanya, yaftahna dan yaftahanna hukumnya apa? Mabni. Oke. Berarti dia dimasuki apa saja di depannya, rafa, nasab, jazm menetapi satu bentuk, sehingga dia tidak butuh pada yang namanya tanda i'rab. Maka jawabannya ketika biasanya ditanya kapan fi'il mudhari itu rafa, jawabannya apa? Kapan fi'il mudhari rafa menggunakan dhammah, jawabannya apa? Ya, dia tahu. Kapan fi'il mudhari rafa menggunakan dhammah? Ayo, jawab. Kenapa salah? Kapan fi'il mudhari rafa dengan dhammah? Apa? Ayo, kapan fi'il mudhari rafa dengan dhammah? Ayo. Kapan fi'il mudhari rafa dengan dhammah? Lam yattasil bi akhirihi syai'. Apa maksudnya? Ya, tidak bertemu dengan syahrini. Tahu syahrini apa? Ya, ingat kalian. Jadi kapan fi'il mudhari rafa menggunakan dhammah? Kalau tidak bertemu dengan sesuatu syahrini. Sesuatu itu apa? Saya bertanya, sesuatu itu apa? Alif tasniyah. Karena kalau bertemu dengan alif tasniyah, dia tidak lagi rafa menggunakan dhammah, tapi rafa menggunakan subutun. Syarat kedua yang dimaksud sesuatu wawu jamak. Karena kalau bertemu dengan wawu jamak itu disebut dengan af'alul khamsah, sehingga rafanya menggunakan nun. Kemudian ya
Anas mau tobat, karena kalau bertemu dengan ini sama, yaitu menjadi afalul hom. Kemudian sesuatu itu apa? Jadi sesuatu itu ada 5. Satu, alif tasniyah, wawu jama, ya mufrad muannas mudhaf, nun taukid dan nun jamak niswa. Karena kalau bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswa, dia tidak akan pernah menggunakan dhamma, tapi hukumnya ya paham kalian yang kalian hafal lam yattasil bi akhirih syai'un itu apa? Yang dimaksud sehari ini tadi itu. Kalau dulu ya dibilang ya karena masih viralnya Syahrini maka disebut tidak bertemu dengan Syahrini. Kalau amil nawasih itu disebut dengan amil nanti. Paham kalian? Jadi kalau yang dimaksud dengan sesuatu itu apa? Alif tasniyah, wawu jama, ya mufrad muannas. Kenapa? Karena kalau bertemu dengan ketiganya menjadi afalul, sehingga afalul hamzah kalau rafa tidak lagi dengan dhamma tapi menggunakan. Dan sesuatu yang sisanya apa? Nun taukid dan nun jamak niswa. Kenapa? Karena kalau bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswa ini menjadi sehingga ya tidak rafa dengan dhamma. Gitu. Itu yang dimaksud lam yattasil bi akhirih syai'. Jadi kalau saya tanya, misalnya ada kata apa ya? Nasta'inu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kok ihdinas siratal? Apa sebelumnya? Iya kan na'budu wa iyyaka na'budu misalnya. Ada kata na'budu. Saya mau tanya, na'budu hukumnya apa? Ini kalimat apa dulu? Na'budu. Fi'il mudhari. Kau tahu ini fi'il mudhari? Dia huruf mudhari. Apa huruf mudharinya na'budu? Non. Non itu menunjukkan apa? Mutakalim ma'allah awil mu'ad damsa. Ya, jadi na'budu ya kami, karena manusia, masa manusia kepada na'budu. Kemudian saya mau tanya, na'budu di sini fi'il mudhari mabni atau mudhaf? Na'budu fi'il mudhari mabni atau mudhaf? Mabni. Siapa yang bilang mabni? Jawab. Mu'rab atau mabni? Mu'rab atau apa mabni? Mu'rab. Sepakat mu'rab atau mabni? Kenapa? Kenapa mu'rab? Karena itu hukumnya mu'rab. Yang menentukan mu'rab atau tidak itu apa? Lihat kalimat setelahnya ada nun enggak? Berarti kalau tidak bertemu dengan nun dia Tapi saya tanya kenapa di sini kamu butuh mu'rab? Karena tidak bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswa. Saya mau tanya hukumnya na'budu tadi kan bilang mu'rab. Saya mau tanya i'rab yang masuk pada fi'il mudhari ada berapa? I'rab yang masuk pada fi'il mudhari ada berapa? Apa saja? Jazam. Di sini kira-kira na'budu hukumnya rafa, nasab atau jazam? Kenapa rafa? Tidak dimasuki? Hanya nawasid atau? Jawazin. Rafanya menggunakan apa? Kenapa menggunakan dhamma? Tidak bertemu. Tidak bertemu dengan paham. Kalian memang belum ini. Lam yalid wa lam yulad. Lam yulad. Saya mau tanya. Lam yulad. Saya mau tanya di sini kalimat apa? Yulad. Kalimat fi'il apa? Fi'il mudhari. Di sini mu'rab atau mabni? Perhatikan kalimat setelahnya. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Berarti yang dinamakan mu'rab itu apa? Berubah. Kemudian saya mau tanya, di sini mu'rabnya apa? Rafa, nasab atau jazm? Jazm. Kenapa jazm? Dimasuki amil?
Jawazim. Amit jawazim ada berapa? 18. Di sini jazmnya dengan apa? Jazmnya dengan? Kenapa jazm dengan sukun? Tidak bertemu dengan Nah, seperti itu. Oke. Nah, perlu perhatikan. Nah, ini yang standar. Ingat. Di sini umum ya, dhamma, pokoknya dhamma. Sehingga misalnya saya mengatakan yarmi. Yarmi. Hukumnya apa? Misalnya innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Saya mau tanya, innaka la tahdi, la tahdi. Saya mau tanya di sini fi'il apa? Fi'il mudhari. Oke. Fi'il mudhari hukumnya di sini ma'ruf mabni. Ma'ruf mabni. Kenapa ma'ruf? Kalimat setelahnya lihat. Ma'ruf mabni. Kenapa ma'ruf? Kenapa ma'ruf? Karena tidak bertemu dengan non taukid atau non jamanis. Saya mau tanya, di sini hukumnya rafa, nasab atau jar atau jazm? Rafa atau nasab atau jazm? Rafa, nasab atau jazm? Kan pilihannya 3, rafa, nasab atau jazm? Iya kan? Lain enggak? Ini hukumnya rafa. Karena bukan mempunyai makna jangan, tapi tidak. Jadi kalau la yang masuk pada fi'il mudhari itu mempunyai makna tidak. Berarti di sini hukumnya rafa, nasab atau jazm? Rafa. Saya mau tanya, rafanya dengan apa? Dhamma. Ya. Kenapa rafa dengan dhamma? Kenapa rafa dengan dhamma? Karena tidak bertemu dengan sesuatu. Tapi sekarang rafanya itu ada 2 macam. Dhamma itu 2 macam. Ada yang kelihatan, tadi soal pertama itu kelihatan gampang. Sekarang itu ada dhamma yang tidak kelihatan, disebut dengan dhamma muqaddar. Paham? Paham ya? Dhamma muqaddar. Maka di sini ada dhammanya tapi nggak kelihatan. Orang Arab itu nggak mau bilang la yahdiyu, berat. Kenapa? Karena orang Arab beda dengan orang Indonesia. Mau baca yahdiyu nggak apa-apa, karena beda makanan. Orang Arab makanannya apa? Yang lembut-lembut, roti, gandum. Coba orang Indonesia makannya singkong, jagung, pentol, dan lain sebagainya. Sehingga bilang yahdiyu ya gak berat. Tapi orang Arab itu bilang yahdi berat. Makanya sekarang kita harus mengetahui model. Maka ketika kita mau membaca harus mengetahui model fi'il mudhari. Model fi'il mudhari. Modelnya apa? Ada kalanya sahih, ada kalanya mu'tal, ada kalanya af'alul khamsah. Ini singkat saja ya, tak muat. Sahih. Jadi model fi'il mudhari tidak lepas dari sahih, mu'tal, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Apa? Sahih, mu'tal, af'alul khamsah. Nah, ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi terhadap cara memberi harkat dhammah ini, ya. Jadi dhammah ini ada hubungannya dengan model fi'il mudhari'nya. Terdiri dari apa? Tapi saya stop di sini. Mampu kalian nanti kalau dilanjutkan. Kita stop di sini dan saya akan tanya-tanya, tapi seputar fi'il khususnya. Mulai dari fi'il yang pertama. Ingat ya, saya tanya sekali lagi untuk fi'il mudhari.
Fi'il mudhari, fi'il ada berapa? Untuk fi'il ini harus selesai. Fi'il ada berapa? Fi'il ada? Dalilnya af'aluhum salasatun fil waqi mati wa fi'il amri wal fi'il mati. Hukum i'rabnya ada berapa? Hukum akhirnya atau mabninya ada berapa? Apa saja? Fathah atau masuk. Itu yang dimaksud dengan Famadi maf'ul akhiri ikuti amul madin muharrakin wa inna tamada dhamiri sukina wa dhammuhu ma'jara ijam. Kemudian fi'il amar, hukum fi'il amar mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni? Mabninya fi'il amar ada berapa? Apa saja? Dalilnya ketawa nanti nasuk apa? Terus awat harfi illatin sudah selesai ya. Alasannya, masalah alasannya dan contohnya ya, harus belajar lagi, belajar dibuka lagi. Kemudian sekarang yang terakhir fi'il mudhari. Hukum fi'il mudhari bagaimana? Bisa dua kemungkinan, bisa mu'rab, bisa ya. Kalau saya tanya hukum akhir fi'il mudhari bagaimana? Bisa mu'rab, bisa. Kapan fi'il mudhari itu mu'rab? Kapan fi'il mudhari mu'rab? Hah? Kalau apa? Tidak bertemu dengan. Berarti kapan fi'il mudhari itu mau pertanyaan untuk fi'il mudhari kapan mabni sekarang? Tadi mu'rab, kapan mabni? Ya, oke. Bertemu dengan non taukid atau non jamak isim. Masalah contohnya dan seperti apa lihat lagi. Saya cuma mau tanya yang di luarnya saja. Sekarang saya mau tanya fi'il mudhari ketika mu'rab ada berapa i'rabnya? Ya, lihat sini lah. Fi'il mudhari ketika mu'rab ada berapa? Apa saja? Rafa, nasab. Kapan fi'il mudhari rafa? Kapan fi'il mudhari nasab? Kapan fi'il mudhari jazm? Berikutnya ya tinggal apa saja amil nawasib. Sebutkan. Fasibi asyir wayaan walan wakai Nada inadin sukirat walamukai Walamujudin wakala tawau Walwau walbeti jawab. Kapan fi'il mudhari jazm? Ketika dimasuki amil jawazim. Apa saja amil jawazim? Harus apa? Minimal jumlahnya ada berapa? 8. Minimal satu, orang tahu. Satu apa? Lam, ya sudah. Kalau amil jawazim minimal tahu apa? An, ya sudah, lumayan maksudnya. An dan lam. Tidak maksud keduanya itu dan kawan-kawannya maka ya rafa. Ya kita harus apa ambil jawazim wa jazmuhu bilang walam maka wala min lata ala tola pada kali wa inna. Tapi nanti rafanya bisa menggunakan dhamma, bisa menggunakan subutun nun. Dhammanya ada dua, dhamma dhahir, dhamma muqaddar. Saya mau tanya, kapan fi'il mudhari itu rafa menggunakan dhamma? Jawabannya, kapan fi'il mudhari rafa menggunakan dhamma? Tidak bertemu dengan sesuatu. Ada yang jawab tidak dimasuki. Tidak bertemu dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Sesuatu ada berapa? Satu. Tasniah, waw jamak, ya mufrad, manas, nun taukid.
Nun jamak iswa. Sekarang coba kita baca yuk sama-sama dari awal dulu yang kemarin itu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca kisi-kisinya bisa. Kalau selesai jadi dalam mulut saja. Syamsuddin Abu Abdillahi Muhammadun bin Nuh Asy-Syafi'i Kira-kira mic-nya mana mic-nya? Bisa kan? Untuk yang sendiri yang mana? Ya laki-laki sama perempuan bisa kan? Mic-nya bisa? Cek, kurang keras. Biar kan kamu seperti misalnya. Cek satu. Cek. Nyari nggak? Cek satu. Yuk. Cek 1 2. Bukan, pegang siapa saja dulu. Nah, juga seperti ini. Saya mau tanya satu-satu ini. Sesuai dengan kisi-kisi, bisakah kalian menebak sesuai dengan kisi-kisi ini? Walaupun secara materi nanti ya hafal semua. Saya mau tanya di sini mulai dari harfu istinafin, berarti dibaca apa? Sepakat ya, dibaca. Wah. Kemudian di sini dhorof. Biasanya dibaca apa? Ba. Nah, tapi ada yang lain. Ba'da itu bisa dibaca ba'du. Karena kalau dia tidak punya sandaran, dibaca ba. Sehingga dalam Al-Quran banyak min qablu wa utubihi. Jadi tidak dibaca min qablah, tapi dibaca min qab. Sama dengan ini, maka dibaca apa? Wa ba'du. Ini mabni hukumnya karena berupa isim. Jadi kalau kalian hafal lapai saja isim isyarah. Hadani. Terus apa lagi? Ada hadani. Kalau perempuan hadihi, hatani. Terus kemudian ada ulaika, bisa seperti itu. Terus kemudian mahalnya rofa menjadi mubtada, kemudian di sini khabarnya, maka dibaca. Ingat, setelahnya itu bukan mudhaf ilaih, maka dibaca tanwin. Kita ya, berarti kalau digabung wa ba'du hadza kita. Terus ya fi riwayatil
bertemu dengan ta, ya kira-kira baca apa? Ayo baca sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maksudnya pemahamannya, kemampuannya masing-masing. Hah? Yang ini. Nah, coba perempuannya baca apa ini? Batu, Muhammad. Apa bacanya ini? Yang benar semuanya, ayo. Apa? Wada'atuhu, masih salah. Yang benar apa? Ya, wada'tuhu. Salahnya apa? Di sini sama dengan doroba atau fatah ketemu dengan ta mutaharrik, maka menjadi fatahtu, dorobtu, wada'tu. Ditambah hu, maka jadilah wada'. Terus lanjutannya alal na'at, maka kemudian dibaca al musamma. Terus di terus, nah ini baru ketemu dengan fi'il mudhari, hukumnya nasab karena dimasuki lamkai. Kan tadi ada lamkai kan, masih di asli wayaan walan wakai dan tidak disebutkan wala mukai. Jadi kalau dimasuki lamkai hukumnya nah kan dibaca apa ini kira-kira? Lihat nggak ada wazan yang fa'ala, adanya in fa'ala yang fa'ilu, berarti iya apa? Gak ada in ta'ala yang ta'alu, adanya in ta'ala yang berarti dibaca Bapak lihat ini ya, ini salah wazan tadi. Lihat tapi ya, terus lihat tapi terus bacanya ini panggilnya al-muhtaju, terus dia majrur, tapi di sini dia mau dengan salim minal, terus lifuru mutamilai, terus lanjut. Nah, sekali lagi waliyakuna, ini khabarnya dari yakuna, khabarnya khabar kana bagaimana? Nah, so maka dibaca wasi tanwin karena bukan mudhari selanjutnya wasilatan. Lanjut li, terus yaum, ini dorob, baru dibaca yaum, yauma, dorob kan nasab, yaumat, yaumat ini, terus wa naf'an ibadil muslimina, terus lanjut innahu sami'u wa qaribun. Terus muji ikut pada qaribun, mujibun. Terus wama qasadahu la yahibu. Terus walida sa'alaka ibadi anni hanya fa'ini qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, kitabnya itu nanti seperti ini ya. Kitabnya kalian akan diberikan panduan, tapi harus dibaca ulang-ulang sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Jadi awal-awal saya jelaskan, kemudian kalian baca. Namun akhirnya nanti kalian baca baru dijelaskan yang keliru mana. Ayo, bisa nggak kita sama-sama baca ini? Yuk, sesuai dengan kisi-kisi tadi. Kira-kira bacanya apa? Wabah, terus terus
Ini Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau diangkat ini apa? Da'ana, da'ani, da'anu, da'ani. Ini ada yang dibuat. Tapi karena waktunya ya nggak sempat. Nanti saya akan tanya-tanya sebenarnya. Ya mau tanya prosesnya. Kalian bacaannya benar misalnya. Tapi saya mau tanya prosesnya. Misalnya wada'tu di sini berupa kalimat apa? Wada'tu kalimat fi'il apa? Wada'tu fi'il madi. Hukumnya apa di sini? Mabninya apa? Wada'tu mabni subur. Kalau dhamma itu fatahu, dorobu. Mabni kenapa mabni subur? Karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Alal kitabi, di sini al kitabi kenapa dibaca jar? Tapi saya mau tanya fi'il dulu, fi'ilnya liyakuna. Di sini saya mau tanya kalimat apa? Liyakuna. Fi'il apa? Mudhari. Hukumnya apa? Mabni apa mudhari? Kenapa mabni? Ini nunnya kana nun kalimat bukan nun jalan nisbah atau mudhari. Berarti hukumnya mu'rab. Mu'rabnya dengan apa? Rafa, nasab atau jazm? Tadi lam amat lam kai termasuk. Berarti di sini hukum i'rabnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Dimasuki lam kai. Nasabnya dengan apa? Liyakuna. Dengan apa? Fathah. Ya. Kenapa nasab dengan fathah? Karena tidak bertemu dengan sesuatu. Ya pun termasuk amil nawasi. Hukum amil nawasi apa? Nawasi amalnya kana atau yang ditasrif dari kana. Tarfaul wa tansibul. Mana isimnya? Isimnya isim wasilatan. Kenapa dibaca nasab? Menjadi khobarnya. Seperti itu. Tapi kalau apa? Karena memang belum ada misalnya. Ya kita berhenti dulu karena film mudhari belum selesai dan materinya juga belum selesai. Baik, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Istiqomahnya untuk kita semua dimudahkan untuk urusan kita semua, lebih-lebih yang mempelajari menahu sorof diberi kemudahan. Tapi harus belajar. Sambil berdoa, baca ulang semuanya dan materi yang Ustaznya kasih itu dibaca sama sebenarnya. Aku sama fikir Allahumma alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam Allahumma rasulullah rahman nabiyyi wa yudhul mursalin wa ilahat malaikatul muqarrabin sirri barakatil fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika.